Tapi bukan berarti buku bisa disembah kan? Kalau jadi buku, ketika jadi manusia kan masa disembah juga itu. Yang kami sembah kan Yesusnya sebagai firman. Terus Allah Bapaknya nggak disembah gitu. Kami justru menyembah Bapa itu di dalam Yesus. Kan Yesus pernyataan Bapa. Iya. Sekarang saya tanya, Oke Kak, kedengaran? silakan. Kak, saya ingin bertanya tentang manusia baru. Pemahaman Kak tentang manusia baru itu gimana Kak? Manusia baru adalah manusia yang tinggal di dalam Yesus dan firman. Oke, itu ada tercatat dalam Efesus dan Kolose. Kalau di Efesus kayaknya ada di Efesus 4 ayat 17. Yang kayaknya yang ke-32 itu bercerita tentang manusia baru. Di situ Paulus mau mengajarkan tentang orang-orang yang sudah percaya kepada Kristus dan harus meninggalkan manusia lamanya. Nah, pertanyaan saya Kak, orang-orang yang sudah tinggal dalam Kristus tetapi kehidupan lamanya masih nampak, itu gimana Kak? Sebab itu kutegaskan ini kepadamu di dalam Tuhan. Jangan hidup lagi seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah dengan pikirannya yang sia-sia dan pengertiannya yang gelap, jauh dari hidup persekutuan dengan Allah karena kebodohan yang ada dalam hati mereka dan karena kedegilan hati mereka. Perasaan mereka telah tumpul sehingga mereka menyerahkan diri kepada hawa nafsu dan mengerjakan dengan serakah segala macam kecemaran. Tetapi kamu bukan demikian, kamu telah belajar mengenal Kristus. Ya, artinya kalau kamu manusia baru, kamu tidak lagi hidup di dalam kedaginganmu. Kamu tidak lagi hidup di dalam hawa nafsumu. Itu arti manusia baru itu. Kamu satu di dalam Tuhan. Kamu satu di dalam kebenaran dengan kasih. Gitu. Oke Kak, di situ kan dikatakan bahwa orang yang baru belajar mengenal Kristus itu bisa dikatakan manusia baru. Nah, namun dalam kehidupan kenyataan sekarang Kak, banyak orang-orang yang sudah percaya kepada Kristus, tetapi kehidupan yang bisa dikatakan kehidupan lamanya masih nampak. Berbagai macam kecemaran, berbagai macam hawa nafsu masih dikerjakan. Apakah itu bisa dikatakan manusia baru? Manusia baru itu tidak dinilai ketika mereka sudah percaya. Manusia baru itu dinilai ketika mereka mati. Karena kesetiaan mereka itu diuji. Jadi gak ada orang itu udah percaya Yesus lalu jadi manusia baru, tidak. Justru ketika kamu percaya Yesus, disitulah kamu baru dimulai proses untuk dibarukan dengan firman-firman Allah. Firman Allah itulah yang selalu memperbaharui dan membuat kamu baru hingga pada akhir hidupmu. Bagaimana mungkin dia bisa baru kalau dia tidak mengenal Allah? Bagaimana mungkin dia bisa baru kalau dia tidak mengenal Kristus? Bagaimana mungkin dia bisa baru ketika dia tidak belajar firman Tuhan? Jadi ketika dia percaya Yesus, itu adalah awal dia dibarukan dan dimurnikan. Prosesnya, dia menjadi baru. Karena apa? Ketika dia percaya Yesus, disitulah hikmat itu ditambahkan pada dia. Disitulah pikiran-pikiran Allah itu dimasukkan pada dia. Sehingga dia bisa berjuang menjadi baru. Makanya kematian kita itu adalah keuntungan. Karena di dalam kematian kita itulah kita mendapatkan dan menantikan di dalam pengharapan tubuh yang baru. Jadi bukan ketika dia mengaku percaya Yesus dia baru, dia ini enggak. Awal yang barulah ketika kamu percaya Yesus. Agar kamu bisa dibangkitkan pada hari kebangkitan. Gitu. Jadi proses dibarukan. Itulah manusia baru. Setiap hari itu adalah proses. Gitu ya. Oke Kak. Kak masih bisa tanya Kak? Silakan. Oke, untuk manusia baru sudah cukup jelas. Tadi saya sempat dengar Kak soal tanya jawab tadi dengan yang lain.
situ Kak katakan bahwa yang menafsir perjanjian lama itu kan rabi Kak, yang tadi. Pertanyaan saya, itu penafsiran rabi itu salah atau gimana Kak? Banyak yang salah. Ya, jika misalnya Allah bergumul melawan Yakub, Yakub itu sakit di pahanya, maka mereka tidak boleh makan paha. Ingat dan kuduskanlah hari Sabat. Jangan bekerja pada hari Sabat. Bekerja itu apa? Membawa beban. Beban itu apa? Kalau perempuan pakai anting, dia sedang membawa beban, maka perempuan pada hari Sabat tidak boleh pakai anting. Tidak boleh pakai topi. Tidak boleh bawa-bawa yang berat. Itu kan penafsiran rabi. Cuci tanganmu, kamu harus bersih. Apa itu bersih? Apa itu cuci? Apa itu makanan? Apa itu minuman? Mereka pikir semua itu. Maka Tuhan Yesus bilang bukan apa yang masuk yang menajiskanmu, tapi apa yang keluar. Penafsiran rabi-rabi itulah yang membuat perjanjian lama itu kacau. Mereka tidak punya hikmat untuk mengerti Yesus yang disembunyikan di perjanjian lama itu. Gitu. Ya, jadi itu kan yang kita gunakan sekarang Kak, kitab suci dari hasil-hasil tafsiran itu. Jadi kalau bisa dikatakan tidak hasil tafsiran. Mana ada hasil tafsiran kitab suci itu? Kitab suci itu adalah tulisan para nabi, bukan para rabi. Ya, bukan rabi yang tulis Alkitab itu, nabi. Dan itu bukan tafsir, itu firman Allah. Gitu ya. Oke. Oke, kalau tidak ada, ya kita lanjut ya. Ya, selamat malam. Salam, Pak. Ya, silakan Pak, mau tanya apa Pak? Mau tanya ini saya apa namanya? Ketika Firman sudah menjadi Yesus itu selama 33 tahun, Firman atau Allah itu di mana? Karena 33 tahun di dunia ya kan, manusia ini. Apakah ikut dalam tubuh Yesus atau gimana? Maksudnya ketika Firman itu jadi manusia? Ya, Firman sendiri itu ikut dalam tubuh Yesus manusia, Allah Bapa juga ikut atau gimana ini Pak? Ikut dalam tubuhnya Yesus Pak? Terus kan Firman Allah yang jadi manusia. Firman itu idenya Allah yang jadi manusia. Ini buku ini adalah ide saya. Ini pikiran saya dulu, di dalam pikiran saya. Iya. Ketika dia menjadi buku, apakah saya kehilangan pikiran saya yang di sini? Ya enggak, Tidak. manusia enggak. Nah, betul. Tetapi apakah pikiran saya terpisah dengan pikiran saya yang sudah di dalam buku ini? Tidak. Makanya Bapa tidak terpisah dengan Yesus. Firman itu di dalam Bapa dan di dalam Yesus. Karena Yesus adalah Firman. Makanya Tuhan Yesus berkata, aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku. Tapi bukan berarti buku bisa disembah kan? Kalau jadi buku, ketika jadi manusia kan masa disembah juga itu. Yang kami sembah kan Yesusnya sebagai Firman. Terus Allah Bapaknya nggak disembah gitu. Kami justru menyembah Bapa itu di dalam Yesus. Kan Yesus pernyataan Bapa. Iya. Sekarang saya tanya, bisa nggak Bapa mengenal saya tanpa kata-kata saya, tanpa firman saya yang menjadi suara di telinga kamu? Ya kalau
Kalau soal kenal sampean ya kenalnya di HP gini bisa gitu aja. Iya. Karena perantaranya di HP kan itu. Enggak. Kamu bisa nggak kenal saya kalau saya nggak ngomong? Kalau saya nggak berfirman, kamu bisa nggak kenal saya? Saya di mana tinggal, saya di mana Ya hidup. enggak kenal kalau namanya belum ini. Karena taunya di Maka HP. kami pun tidak mungkin mengenal Bapa tanpa firman-Nya yang jadi manusia. Ya tapi masa firman itu ya Yesus manusia kan disembah juga gitu kan. Ya kan Yesus kan firman yang menjadi manusia. Pada hakikatnya dia kan firman. Iya, Kata-katanya terus firmannya kemana itu setelah menjadi manusia itu? Dia menjadi manusia bukan seperti nasi jadi bubur. Dia menambahkan kodrat. Makanya dikatakan sars egenito. Makanya Tuhan Yesus itu satu pribadi, dua natur. Oh, naturnya dua gitu. Beda naturnya itu. Dia adalah ilahi karena dia adalah firman. Lalu dia menambahkan kodrat manusianya. Sama seperti kitab sucimu, naturnya dua. Firmannya Tuhanmu dan kertas. Kalau berarti dia saya bakar, apakah firman Tuhanmu terbakar? Kan tidak, yang terbakar kan kertasnya. Iya, artinya kan setelah firman misalkan gini ya, Allah berfirman jadi gunung, masa gunung disembah kan enggak gitu kan? Loh, Kan emang disembah. Yesus itu firman yang dikatakan jadilah manusia maka dia jadi manusia gitu? Ya kan memang jadi manusia kenyataannya kan, masa jadi apa? Kenyataannya Tuhan kan jadi Yesus manusia. itu firman itu sendiri, Pak. Kalau gunung itu adalah benda yang dijadikan firman. Yesus itu sendirilah firman itu. Paham? Enggak, sebelumnya kan gunung enggak ada. Allah berfirman mau bikin gunung, jadilah gunung kan gitu. Iya, tapi gunung itu dijadikan firman kan? Iya, tapi kan enggak ada disembah kan, Iya, tidak ada disembah. dijadikan firman atau bukan? Ya cerita, cuma kan enggak disembah gitu. Enggak. Gunung itu dijadikan firman atau tidak? Iya, tapi kan gunung enggak disembah Oke, gitu. enggak usah pakai tapi. Kalau kamu pakai tapi, kamu saya buang dari room saya. Ya taruhlah manusianya Gunung Yesus. itu dijadikan firman atau tidak? Ya begini, Yesus kan manusia. Yesus, Manusia. dengar dulu. Kalau nggak mau dengar saya buang. Ayo. Nah, gunung itu dijadikan firman atau tidak? Ya tidak, gunung tetap gunung. Iya, tapi dijadikan Allah melalui firman bukan? Iya, melalui perkataan Allah. Oke, melalui perkataannya. Jadilah gunung, maka dia dijadikan melalui firman-Nya. Nah, kalau gunung itu dijadikan melalui firman-Nya, Yesus itulah firman itu yang menjadikan itu. Paham? Belum paham. Soalnya firman tuh. Oke, kalau belum paham bobo ya, bobo. Gitu. Kalau belum paham bobo mungkin kurang omega 3 ya. Gitu. Ketika saya menjadikan buku ini saya jadikan menggunakan Nah, Yesus itu adalah firman yang menjadikan ini ada gitu loh. Nggak paham. Silakan Rifan. Malam. Bentar ya. Mau tanya apa? Oke. Bisa nih, 3 game. Shalom. Shalom. Silakan. 3 game. Ya, bisa 3 game. Jangan berisik ya, brother. Ya. Ya, mau tanya apa? Gini bang. Aku kan mau nanya, kenapa kalau kita menasihati teman itu pakai ayat Alkitab, sering dibilang itu bang kayak gak usah lah menambah-nambah gitu, gak usah lah sampai bawa-bawa Alkitab, padahal sesama agama Kristen loh. Baca dulu 2 Timotius 3 ayat 16. Ada Alkitabmu di situ, nggak ada Alkitabmu? Alkitab ada bang, tapi dari handphone Apa bisa lah Alkitab? bang. Hah? Tapi apa? Tapi tinggal. Tapi Dari nggak di rumah. handphone Tapi bisa jalan lah, dia Bang. lari. Enggak.
Di lemari bang, di lemari. Ambillah dulu di lemari, ambil. Oke, bentar bang. Lah, Alkitab itu dibaca bukan disimpan. Kayak cari sampai dapat ya. Tunggu pun. Iya. Tadi di kitab apa bang? 2 Timotius 3 ayat 16. Timotius 2. 2 Timotius 3 ayat 16. Gak bagus jaringan. Gak apa-apa, bagusnya itu nanti. Ya, ayat 16. Apa bunyinya? Dua Timotius 3 ayat 16. Oke, bentar ya bang. Koneksi buruk. Ya tinggal baca aja, dapatkan dulu ayatnya. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan atau memperbaiki kelakuan dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Oke. Jadi kalau temanmu itu bilang nggak usah bawa Alkitab lah dan lain-lain, bilang Bisa ayat-ayat jadi Alkitab alat itu untuk meyakinkan orang itu bang. kamu dalam kebenaran. Ayat Alkitab itu menasehati kamu. Ayat Alkitab itu mengubahkan kamu. Ayat Alkitab itu mendidik kamu. Kamu bilang gitu aja. Gitu, ya. Kalau bilang Oke.